Selamat sore, Pak Prama. Sore Bang Yori. Direktur Dirut ya. Dirut ya. PT Metra ya. Multimedia Nusantara. Multimedia Nusantara. Ya. Oh, itu lebih ininya. Populernya memang disebut Telkometra biasanya gitu. Orang lebih familiar dengan kata Metra itu sudah Betul. automatically. Betul. Bahwa dia itu adalah induk dari sekian subsidiary Yes. anak perusahaan PT Telkom. Betul. Baik, sore hari ini kita akan melakukan podcast dan saat ini kita akan bertanya kepada Pak Prama tentang beberapa hal. Ini menyangkut tentang profil bisnisnya dari Metra. Ini seperti apa ini, Pak? Oke. Metra sekarang memang jauh berbeda dengan Metra ketika didirikan tahun 1997 ya. Iya. Jadi pada saat itu memang Metra didirikan sebagai front runner untuk yang sekarang namanya digital business, Bang. Iya. Dulu namanya multimedia kan, Iya. bisnis multimedia. Belum ada yang tahu tuh kayak apa sih model bisnisnya multimedia itu. Duitnya dari mana gitu kan. Maka Metra didirikanlah sebagai holding company yang kemudian mengakuisisi beberapa perusahaan existing, termasuk mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kurang lebih multimedia yang sekarang disebut dengan perusahaan digital. Dalam perjalanannya beberapa perusahaan kemudian sudah kita serahkan ke Telkom gitu ya sebagai vehicle untuk transformasi digital Telkom. Contohnya Sigma begitu ya. Kita diserahkan ke sana. Kita masih ada minoritas di situ, Bang. Iya. Metranet, namanya masih Metranet di mana-mana, tapi dia sekarang Digiko-nya Telkom Indonesia. Jadi kita menyerahkan mereka 100% termasuk anaknya yang namanya, kalau dulu kita nyebutnya Melon, sekarang namanya Nuwon, ya. Itu anaknya Metranet juga kita serahkan. Dan beberapa lagi yang kita berikan begitu, sehingga total sekarang yang di bawah kelolaan kami, entitas subsidiary yang majority itu ada 12. Itu yang game tadi ya, untuk khusus untuk game ya. Ya, yang game yang Nuwon itu, Ya, yang sekarang Nuwon. namanya Nuwon itu buat game. Dan sudah kita serahkan ke Telkom untuk menjadi digital company-nya Telkom. Ya. Metra sendiri sekarang tersisa perusahaan-perusahaan, totalnya sih ada 26 bisnis line istilahnya ya. Iya. 26 bisnis line ya, macam-macam, mulai dari managed network service, B2B IT service untuk vertikal logistik dan lain-lain. Vertikal transportasi dan lain-lain. Tetapi kita kelompokkan perusahaan utamanya kita ini ada 4 gitu ya. Iya. Portofolio utamanya ya. Yang pertama adalah B2B Digital Health. Admedica, Bang. Ya. Dia menjadi satu perusahaan yang mengelola third party administration untuk insuran healthcare di Indonesia. Iya. Majority lah dia, incumbent lah di Indonesia ini untuk insurance gitu ya. Yang kedua B2B digital advertising. Jadi digital advertising ini tempat yang kita sekarang ini, MDM ini Metra Digital Media. Ya. Jadi memang mereka bergeraknya di bidang media digital, advertising, ya, portofolio utamanya dari integrated digital media itu dari SMS A2P ya. Kalau kita dapatkan OTP, password dan lain-lainnya, itu dari MDN nih. MDM. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki digital BPO, business process outsourcing, atau juga biasa disebut SSO, Service Operation. Itu CRM company kita yang namanya Infomedia. Infomedia tuh, dia tuh business process outsourcing atau service operation. Kita lebih biasa mengenal Infomedia sebagai call center gitu ya. Tapi sekarang udah digital semua. Sudah hampir ya, ada sih yang masih Jadi menggunakan. call center ini masih merupakan yang dominan. Gitu. Ya termasuk yang size-nya cukup besar lah. Jadi gitu masih ya. historical lines ya. Begitu ya. Iya. Nah yang keempat, ini adalah B2B fintech.
fintech yang pertama di Indonesia. Mungkin Bang Yory tahu banget nih sejarah pendiriannya, namanya Finet Indonesia. Ini adalah fintech paling tua dan pertama itu, dan sampai sekarang kita maintain dia begitu ya. Kita coba tingkatkan capabilities-nya, walaupun bisnis dia yang utamanya masih dari voucher Telkomsel, ya. Itu yang menjadi ini ya. Ya, Soko gurunya dia tuh lebih dari 90% revenue-nya datang dari sana. Tapi kita terus tingkatkan capabilities-nya dia supaya mereka juga fokus di bisnis-bisnis yang terkait fintech-nya, seperti payment gateway begitu ya. Fintech money, FinPay money dan e-money, maksudnya wallet service dan lain-lainnya. Mungkin itu secara garis besar, di luar beberapa tadi saya sudah cerita Sigma yang sudah kita carve out sebagian gitu ya. Kita masih memegang 36% gitu ya sahamnya Sigma, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang masih berada di bawah Metra serta majority. Yang minority ada juga gitu, yang kita juga pegang minoritinya ya, bekerja sama dengan beberapa konglomerat lah di Indonesia ini, seperti Citicorp begitu ya, kita punya mereka sekarang namanya Transvision ya. Mereka di sana kita pegang minority, dan beberapa yang lainnya termasuk cucu dari masing-masing subsidiary tadi punya cucu. Kira-kira itulah. Kalau dibilang profil bisnisnya kayak apa, size bisnisnya. Setidaknya size-nya. Ya, Metra ya. Saya ada dua lah, size atau ininya, growth-nya seperti apa. Growth-nya ya. Sepengetahuan saya itu kata-kata logaritmis, growth, double digit, growth, itu tuh kelihatannya masih kencang sekarang ini. Saya mungkin sebutkan segini aja, dari 12 subsidiary yang langsung di bawah Telkom, yang pertama pasti Telkomsel paling besar ya. Kemudian kalau kita tahu yang sudah IPO, Mitratel gitu ya. Kemudian ada Telin gitu ya. Berikutnya Metra. Size-nya kira-kira begitulah. Sebesar itulah. Bisa seperti itu. Sehingga saya menanyakan juga, ini ada rencana pengembangan ke depan. Seperti apa bisnis-bisnis ini, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Saya udah melakukan podcast dengan Tradisi. Saya udah lakukan itu juga dengan Metrasat. Telkomsat. Iya, Pak Lukman, saya sudah mengangkat masalah tentang ini Starlink, yang ternyata partner yang cukup strategis bagi Telkomsat. Iya, saya juga sudah melakukan podcast dengan Mitratel. Iya. Siap. Sehingga beberapa hal yang berkaitan juga nanti 5 volts nanti akan saya tanyakan, 5 volts move. Artinya peran dari Metra ini di tengah-tengah 5 volts ini tuh seperti apa juga nanti akan saya tanyakan. Jadi kira-kira di perkembangan bisnis itulah yang akan kemudian menjadi hal yang cukup informatif. Sebab Mastel ini adalah kumpulan dari keanggotaan yang demikian banyak asosiasi. Jadi banyak hal yang akhirnya akan mempertemukan bahwa peran dari telematika ini ternyata yang membuat ekonomi Indonesia ini tumbuh luar biasa. Jadi kata-kata tentang ekonomi digital, itulah yang kemudian perusahaan-perusahaan ini seperti sebuah hub. Tapi kalau bukan digerakkan oleh customer atau rakyat Indonesia, itu nggak akan terjadi. Nah, oleh karena itu saya tertarik sekali untuk perkembangan bisnis dari Metra. Iya. Metra seperti saya ceritakan tadi, dengan berbagai subsidiaries yang di bawahnya yang mainly bergerak di bidang B2B, digital service begitu ya. Kedepannya memang diarahkan untuk melakukan streamlining. Streamlining artinya fokus ke beberapa portofolio besar yang saya sebut 4 tadi kan ya. Digital healthcare, digital media, kemudian digital BPO, SSO, dan terakhir digital fintech. Itu fokusnya akan ke sana. Dan kita juga punya cita-cita Metra ini ingin menjadi investment arm-nya Telkom. Karena DNA kami dari dulu pertama kali didirikan tahun 97 itu kerjanya kan akuisisi. Sekarang divest akuisisi, kami begitu ya. Yang terakhir yang kami akuisisi 2021 itu
Teltranet, Telkom Telstra. Iya. Dan kita jadikan namanya DigiServe sekarang. Iya. Itu 100%. Tadinya bekerja sama-sama Telstra, sekarang 100% dengan kita. Dan kedepannya kita akan streamlining, artinya mencoba memfokuskan ke portofolio besar itu. Sementara yang lainnya tetap kita invest, gitu ya, kita maintain, walaupun minority. Ya. Jadi di corporate strategic scenario yang sekarang ini yang sedang dalam proses akan mudah-mudahan segera disetujui atau di-approve sama kementerian di bulan Oktober ini, gitu ya. Saya tahu lah. itu disebut bahwa Telkom kedepannya akan punya portofolio yang namanya New Play. Ya, New Play itu apa? Itulah digital service, main B2B digital dan lainnya. Dan Metra ingin ambil peran di portofolio New Play itu sebagai investment company, begitu ya. Jadi kita akan tetap memaintain yang lain-lain nanti di luar yang 4 tadi, tetapi mungkin minority. Iya. Sementara perusahaan-perusahaan yang kita maintain tadi, kita akan perkuat. Ada beberapa cara. Pertama, kita melakukan unlocking potensialnya mereka, begitu ya. Unlocking bisa macam-macam, Bang. Tetapi awalnya kita cari strategic partner dulu. Iya. Karena walaupun kita sudah lama di bidang digital, tetapi core bisnisnya itu kadang-kadang bukan DNA-nya Telkom banget gitu ya. Iya. Healthcare bukan DNA-nya Telkom banget begitu ya. Iya. Kita nggak pernah tuh bisnis-bisnis yang real seperti itu. Advertising ya kayak digital, sebenarnya ini kita baru belajar terus ya. Tapi kan kalau nggak mulai kapan lagi gitu. Nah, kita punya privilege lah untuk bisa ikut meramaikan industri itu. Tapi kita belajar sehingga kita cari partner yang benar-benar jagoannya lah gitu. Kalau perlu world class lah istilahnya, yang biasa kita dengar, atau regional partner yang bukan hanya membawa capability begitu ya, tapi juga nanti membawa market. Kan kita biasa tahu Indonesia besar katanya, market potensial besar, bonus demografi dan lain-lainnya. Tapi kita nggak ingin kita hanya jadi pasar kan ya. Kita ingin justru menjadi tuan rumah. Dan kalau perlu kita juga ekspansi ke regional seperti itu. Nah, kita cari partner-partner yang global seperti itu. Baik untuk tadi yang 4 ya, mau healthcare, BPO, SSO, digital media maupun fintech, itu akan kita carikan partner. Itu yang pertama unlock-nya. Berikutnya nggak tertutup kemungkinan kita akan IPO pada beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan. Yang sudah mulai dipersiapkan seperti itu, subsidiary yang mana kira-kira? Ya, 4 itu semuanya kita siapin. Ya, 4 itu kita siapkan gitu ya. Yang mana yang ready untuk istilahnya ready untuk kita unlock duluan, kita minta di CSS nih khusus nih. Tolong ditulis begitu ya, karena kalau nggak ada di CSS susah nih eksekusinya underlying-nya. Kita minta opportunistic unlock, artinya anytime ada global partner yang cocok gitu ya, yang namanya strategic partnership kan kayak mau kawin gitu ya. Kita harus benar-benar dilihat bibit bebet bobotnya. Nah itu ketertarikan itu kira-kira ketertarikannya sudah mulai terlihat. Lingkup ASEAN atau sudah worldwide? Oh sudah worldwide. Ya. Jadi begini, saya mungkin tambahkan sedikit banyak di Mastel itu ada 12 DPH, Dewan Pimpinan Harian. Ya. Nah, mereka itu saya juga sudah dalami seperti podcast seperti ini. Contoh untuk fintech, di situ ada DPH untuk fintech. Kemudian ada juga untuk e-commerce, ada untuk blockchain. Nah ini semua ini situasinya adalah memang mengarah kepada apa yang disampaikan. Artinya saya juga melihat bahwa dari pembahasan-pembahasan kita juga di Mastel ini on track. Nah, info ini sangat penting bagi keanggotaannya Mastel karena adanya DPH ini. Jadi akhirnya mengerti bahwa perusahaan-perusahaan yang ada, ini kan Telkom Group ini kan platinum di Mastel, sehingga ini yang suka juga menjadi rujukan. Nah dengan adanya ini berarti di lingkup kita DPH Fintech-nya juga itu akan mempunyai sources untuk kita dapat banyak berdiskusi, terutama bila akan berjumpa dengan regulasi. Karena Mastel kan ada keterhubungannya dengan regulasi, terutama Menkominfo Itu. Nah jadi sehingga tertarik juga saya tentang bahwa Fintech ini tuh akan
jadi bagian yang barangkali priority pertama dalam Ya. IPO yang Betul. direncanakan. Ya. Suara-suara udah saya dengar. Ya. Saya lihat kan aktif kan, Iya, berjumpa iya. di mana-mana. Saya lihat Iya. pertemuan-pertemuan bisnisnya juga ya. Memang Iya. kita ngikuti. Ya. Sungguhnya Iya. itu. Kalau memang itu di track itu, berarti 5 bold move-nya ini ada bagian di situ. Pasti. Ya. Jadi dari ketika 5 bold move dicanangkan, Metra Group pasti mensupport, sangat mensupport. Sigma, B2B IT Service, Ya. salah satu bold move yang dilakukan. Sigma dipecah menjadi Sigma dan TDE, kita Ya. tahu data centernya di TDE, Ya. dan kami melepaskan kepemilikannya sehingga majority lebih dari 60% ada di Telkom. Ya. Ya. Itu supportnya dari Metra untuk melepaskan itu, karena kita tahu kan, berarti Jadi top line-nya langsung Jadi blek gitu. membidani. Ya, membidani salah Ya, satu untuk itu. persiapan. Jadi membidani. Tapi kalau itu Pasti. sudah IPO berarti kan rilis sudah Lah, lepas. seperti itu. Iya. Apalagi ketika FMC dieksekusi ya, tahun lalu, Oleh- Fixed Mobile Convergence, kami mensupport walaupun dalam konteks bahwa misalnya Infomedia itu tadinya mengelola call center atau customer relationship management untuk IndiHome di Telkom Iya. dan Telkomsel sendiri gitu ya, Ya. mobile. Ketika mereka bergabung, otomatis ada efisiensi yang diharapkan. Nah, itu support kami. Karena kami harus merelakan juga bisnisnya diefisienkan oleh FMC. Tetapi Iya. yang penting adalah opportunity berikutnya apa? Karena mereka ingin digitalisasi. Nah, sekarang Itu saya ingin yang tahu kita juga jalani. nih, achievement kalau model seperti ini kalau bisa tahu ya boleh disampaikan. Achievement berbagi share apa saja dalam model yang ada. Artinya pengetahuan bisnisnya ini bila dengan situasi ini apa yang akan menjadi legacy bagi Metra? Legasi buat Metra. Buat Metra begini, Bang. Untuk transformasi 5 bold move ini memberi kesempatan juga untuk Metra untuk mengembangkan eksternal marketnya. Jangan hanya main di internal aja. Iya. Telkom Group as a user. Iya. Infomedia memang banyak mengelola bisnisnya itu mungkin juga banyak persentasenya yang berasal dari Telkom Group as a user. Jadi Dengan ada itu- inisiatif untuk mengkondisikan market ini rupanya juga lahir dari Metra. Lahir dari Metra karena Ini mengiringi kalau misalnya terjadi Begini. pelepasan seperti itu. betul. Dikondisikan juga seperti itu. Betul, karena kita itu karena kondisi yang terjadi di fixed mobile convergence ini membuat Infomedia harus survive, gitu ya. Dengan survive itu dia menemukan apa? AI business, Bang. Ya. Jadi Infomedia ini adalah salah satu subsidiary kita yang akan menjadi flagship AI-nya Metra Group, bahkan Telkom Group, karena use case-nya banyak banget yang menarik. Yang ya. di situ. Di situ. Jadi AI itu akan terkonsentrasi di sana. Infomedia. Developnya itu nanti ada di sana. Capabilities-nya mereka punya, expertise-nya mereka ada, partner dari eksternal Market sangat. juga kan? Iya, marketnya market ada. jelas utama itu. Nah, itu Didukung. berkahnya FMC, Bang. Iya. Jadi begini. Jadi FMC kalau kita lihat kan bukan hanya sekedar IndiHome, kemudian beralih ke Ya, kepada Telkomsel. Ya. Ini baru diketahui bahwa efek bisnisnya Hmm. ternyata menciptakan suatu inisiatif Ya, baru. Sehingga inovasi begini, baru. setuju nggak kira-kira ini diskusi? Disruption teknologi Yes. yang merupakan legacy DNA-nya kita Telkom. Ternyata itu adalah open challenges, new challenging. Ya. Saya hanya menaruh pemikiran seperti ini. Pada waktu kejadian tentang disruption, orang banyak ragu. Iya. Tapi begitu terjadi masalah tentang kita mengalami Ya. masalah-masalah wabah pada waktu yang lalu, ya, Ya. itu kan untung ada Zoom. Ya. Ya. Zoom. Ada Zoom. Itu Yang tadinya nggak ada yang mau pakai ya. nggak yang ada yang nggak mau pakai COVID-19 itu. Betul. Saya teringat selalu pada waktu kita lintas generasi di acara lintas generasi, Betul. Pak Kristiono kan dalam wawancara Ya. di Telkom kita Ya. yang pada masanya itu dia berbicara, happy lah Anda karena Anda itu berada di dalam bisnis yang menguntungkan. Iya. Dia selalu berkata begitu ya. Ya. Nah itu saya ambil itu Ya. tentang hal-hal yang perlu kita Ya. sampaikan bahwa
ternyata disruption itu tidak buruk, tapi how to manage the challenging yang di open nama itu ya Zoom. Seperti itu. Betul. Nah, bagian-bagian ini berarti sudah kental sekali di Metra ya. Sudah sangat terbiasa kami. Yang namanya disruptif ya. Transformasinya Telkom itu buat kami juga disruptif, memberi efek disruptif. Tapi ini justru membuat kami harus berinovasi lebih. Baik begitu ya, untuk menemukan ceruk-ceruk pasar baru, bisnis baru, bahkan ke external market sekarang jadinya kita begitu ya. Nah itu external market lebih penting, maksudnya external market itu bukan hanya melayani grup saja, tetapi kita langsung ada di industri sekarang ya. Tapi tetap lingkup B2B. Metra so far tidak dimandatkan untuk berbisnis B2C ya, seperti juga Telkom Group, karena yang Telkom yang lain B2C-nya kan sudah didorong ke Telkomsel. Mereka semua bisnis B2C di sana. Betul. Kita juga part dari B2B bisnis, jadi separuh dari kami lapor ke CFUE, Kak V juga. Tapi parenting kami di Pak Ones, di grup business development. Karena dianggap bahwa ini harus di-develop ya, business development, pertumbuhannya harus harus asimptotik begitu ya, harus inorganik, main inorganik, harus logaritmik. Logaritmik pertumbuhannya bukan. Jadi tetap di sana lah. Itu tetap. Ya inilah yang saya lihat tentang profilnya itu di Grouch-nya seperti itu. Berarti on track. Nah ini semakin semakin menarik sekali untuk perkembangan Metra dan ini baru kami ketahui seperti ini. Memang kita melihat bahwa Metra ini ternyata membidani. Kemudian berjalan, setelah itu rilis, sudah berdiri sendiri berkembang, tetapi inisiatif untuk pengembangan tetap berlangsung. Ya, saya kira ini cukup memberi kami informasi yang agak lengkap ini. Siap. Karena info yang kita peroleh itu kita akan sampaikan kepada para anggota. Baik. Nah, anggota ini kan asosiasi, ya asosiasi, kemudian juga ada para pakar. Nah, spesifik sekali ini. Saya kira cukup. Terima kasih Bang Yori. Pak Prama. Setelah sekian puluh tahun kita tidak jumpa, akhirnya berjumpa. Kangen banget ketemu Bang Yori. Bisa pas ini bisa kita ketemu seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kita boleh melakukan podcast. Ya bila ada barangkali hal-hal yang dirasa penting untuk dapat di-share kepada kami, kami juga mungkin di waktu-waktu akan datang minta waktu. Pak Prama. Don't worry, Metra itu bagian dari masyarakat telekomunikasi. Jadi otomatis bagian dari master. Wah, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, demikian kita telah melakukan podcast dengan Direktur Utama Metra, Pak Prama. Terima kasih banyak. Hal ini akan semakin menambah hal-hal yang selama ini tidak begitu kita ketahui tentang hal-hal apa yang terjadi di dalam Metra sendiri yang ternyata banyak membuka inisiatif bisnis baru, meskipun dalam lingkup bisnis B2B, tapi pengaruhnya itu sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari Telkom Group. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.